Lahir bulan Maret, dikasih nama Simar. Agak kebaratan sikit, siapa namanya? Margaret. Lahir di bulan April, dikasih nama Aprilio. Lahir di bulan Mei, siapa dikasih nama? Mei. Rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pojok sana ibu-ibu kurang kompak. Ketika saya pulang dari Bukit Tinggi Padang, juga teringat sebuah pantun. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, hati-hati biar selamat. Hadirin wal hadirat yang baik budi, jawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, surganya ibumu di bawah kakinya, ridhonya ibumu ridho Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka. Maka oleh karena itu anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah, hormatilah kedua orang tuamu, terlebih-lebih kepada ibumu. Ada dengar semuanya? Jangan pernah kalian membuat sakit hati kedua ibu bapakmu. Kemudian selawat bermahkotakan salam juga kepada para al dan sahabat beliau yang ikut serta membela agama Allah, bahkan nyawa taruhannya. Dan juga kepada para tabi'in wa tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin, juga ulama yang muktabar. Ta'zim wal ikraman. Yang pertama kepada pimpinan balai pengajian, yaitu Al-Mukarram Abi kita bersama. Semoga senantiasa selalu Abi sekeluarga di sini senantiasa dalam lindungan Allah, agar senantiasa selalu dapat mendidik anak-anak kita di sini. Ta'zim wal ikraman kepada Tu Imum, Pak Imam, baik imam kampung ataupun imam dusun, dan juga ta'zim wa takrim kepada Bapak Datuk Penghulu Kampung Paya Baru dan seluruh jajaran perangkatnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada santriwan santriwati, anak-anak kami, dan juga kepada para wali murid yang telah berhadir pada malam yang sangat mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak asing lagi, setiap bulan Maulid kita memperingati, bahkan mengundang ustadz, tengku-tengku, abu-abu kita untuk menjelaskan kisah-kisah tentang mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan sampai dengan syariatnya Nabi, sampai dengan beliau wafat. Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini karena acara anak-anak, maklumlah Bu ya, karena berbeda bahasa penyampaian sama anak-anak dengan emaknya anak-anak. Karena menyongan ini agak head baju, betul? Kadang-kadang anak-anak
ini melihat Tengku itu ada 3 aspek ibu-ibu. Yang pertama lucu. Didengar nggak lucu-lucu? Aspek yang kedua, poin yang kedua, ada lagu nggak? Ya kan? Nah, itu dia. Jadi kalau udah nggak lucu, nggak ada lagu, tampangnya jelek, selalu didengar ini ya kan? Tapi bukan itu tujuan anak-anak kami yang pertama, ya kan? Jangan melihat siapa penampilan, jangan dilihat penampilannya. Yang berbicara di depan anak-anak kami hari ini orangnya kan nggak ganteng, ya kan? Pendek, pesek, tonggeng sekali, ya kan? Anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan baginda Rasul dilahirkan? 12 Rabiul Awal. Ada yang bilang 12 Rabiul Akhir. 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin, hari Isnain, ya. Dan bertepatan dengan tahun gajah. Maka disebutkan dalam sebuah syair, Nabi kita Muhammad namanya dan ayahnya bernama Abdullah. Lahir Nabi di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah. Lahir Nabi membawa berkah untuk umat seluruh dunia, timur, barat, utara, selatan, untuk bersatu menyembah Allah, untuk bersatu menyembah Allah. Nabi kita Muhammad namanya dan ibunya bernama Aminah. Lahir Nabi di kota Mekah dan wafatnya di kota Madinah. Lahir Nabi membawa berkah untuk umat seluruh dunia, timur, barat, utara, selatan, untuk bersatu menyembah Allah, untuk bersatu menyembah Allah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah dan bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Al-Fil, bukan Ilfil, surat Al-Fil. Nah, seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di dalam kandungan ibunda tercinta. Siapa nama ibu Nabi? Aminah. Ibu-ibu, ada yang namanya Aminah di sini? Ada? Alhamdulillah. Ada yang namanya Abdullah? Banyak. Jangan malu, kadang-kadang begitu lahir anak kita, alah nama siapa? Siti Aminah, nama kampungan katanya. Siapa namanya? Muhammad, alah kolot. Ya, kolot katanya kalau nama Muhammad. Siapa namanya? Alek. Kadang-kadang begitu lahir, ini kepada bapak-bapak, ya, bukan hanya sekedar apalah arti sebuah nama. Ketika lahir seorang anak, maka berikanlah nama anak yang baik. Kenapa? Karena nama anak itu merupakan doa. Kadang-kadang kalau orang zaman Bu ya, nah ini Pak orang zaman, begitu lahir musim banjir, kasih nama si banjir. Ya kan? Lahir 2004 ketika tsunami, dikasih nama Natalia Tsunami. Lahir ketika bulan Januari, dikasih nama yang laki-laki Henry Januari. Lahir ketika Februari, yang laki dikasih nama si Febri.
Yang perempuan dikasih nama Febriah Ilhama Umoyah. Lahir bulan Maret, dikasih nama Simar. Agak kebaratan sikit, siapa namanya? Margaret. Lahir di bulan April, dikasih nama Aprilium. Lahir di bulan Mei, siapa dikasih nama? Mei Guslo. Lahir pada bulan Juni, ini bervariasi. Anak laki-laki dikasih nama Juniman. Eneng sing jenenge Juniman nang kene. Lahir adiknya yang perempuan dikasih nama Juniati. Lahir lagi adiknya yang laki dikasih nama Juminto. Lahir lagi yang perempuan, ya kan? Siapa dikasih nama? Juminten. Kemudian lahir di bulan Juli, ya. Siapa dikasih nama? Yang perempuan Julistiani. Yang laki-laki Julianto. Kemong anu mata dijatuh di gondok. Kenapa nggak kita kasih nama yang bagus-bagus? Kita kasih nama diawali dengan nama Muhammad. Karena barang siapa nama yang namanya Muhammad nanti duluan dihisab di yaumul qiyamah dan tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah muliakan Nabi Muhammad. Tengku nama Tengku nggak ada Muhammadnya. Luqmanul Hakim, nama saya diabadikan di dalam surat Luqman. Betul? Ada surat Juminto. Nggak ada kan? Kasih nama yang bagus-bagus. Suatu ketika seorang lelaki tua, kemudian dia meminta keadilan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika itu wafat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan khalifah oleh Umar bin Khattab. Seorang lelaki tua datang kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, aku mau mencari keadilan." "Emang ada apa?" kata Sayyidina Umar. "Aku selalu digebukin oleh anakku, dipukul oleh anakku." Lihat badanku semua, Umar. Marah Sayyidina Umar luar biasa. "Kalau begitu wahai bapak, besok engkau dan anakmu datang menjumpaiku," kata Sayyidina Umar. Keesokan harinya datanglah anak daripada bapak tersebut. "Wahai anak, engkau telah durhaka kepada ayahmu." Kemudian si anak menuntut haknya. "Ya Amirul Mukminin, apakah ada istilah ayah durhaka kepada anak?" "Ada," jawab Sayyidina Umar. "Kalau begitu wahai Amirul Mukminin, jelaskan kepadaku bagaimana seorang ayah durhaka kepada anaknya." "Ada 3 perkara," kata Sayyidina Umar. Yang pertama, seorang ayah wajib memberikan nama anaknya yang bagus-bagus. Jadi kalau dikasih nama anak yang jelek-jelek, ini dosa seorang ayah, durhaka dia kepada anaknya. Ini kata Sayyidina Umar. "Wahai Amirul Mukminin, aku nama Ju'ala." Apa mana Ju'ala? Ju'ala itu kalau pada masa Sayyidina Umar, Ju'ala itu sebutan kepada anak yang buruk rupanya. Karena ada dikisahkan di film, ya kan, si buruk rupa kan, udah hitam jelek, hana boh hidung medungking tiga tu, ya Ju'ala kebunan. "Wahai Amirul Mukminin, aku diberi nama yang sangat jelek oleh ayahku, namaku Ju'ala." Kemudian dijelaskan lagi oleh Sayyidina Umar. Yang kedua, durhaka seorang ayah kepada anak, yaitu tidak memberikan ilmu Allah, tidak menanamkan pendidikan agama, maka durhaka seorang ayah kepada anaknya. "Ya Amirul Mukminin, aku hingga dewasa ini
belum pernah ayahku mengajariku ilmu Allah Ta'ala, sehingga aku tidak paham tentang syariat Allah. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar bin Khattab, durhaka seorang ayah kepada anaknya ketika meninggal emaknya. Dia cari wanita yang mencintainya, tak mencintai anaknya. Bukan tidak boleh ketika meninggal seorang istri, namanya butuh pendamping di dalam hidup. Betul Pak? Kalau seorang ibu ketika bertahun-tahun, puluhan tahun ditinggal oleh suaminya, sanggup dia ayomi anak-anaknya walaupun tidak menikah lagi. Tapi kalau kami bapak-bapak tidak sanggup. Betul Pak? Inilah bedanya kami dengan ibu-ibu. Nah, ya Amirul Mukminin, ayahku ketika meninggal ibuku, kemudian dia cari istri yang hanya sayang kepada dirinya dan tidak menyayangiku. Kemudian dengan muka yang agak marah, Sayyidina Umar bin Khattab, apa kata Sayyidina Umar? Wahai bapak, sebelum anakmu durhaka kepada engkau duluan durhaka kepada anakmu. Yang kecil katanya seorang ayah, nyu sangat besar tanggung jawab Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian apalagi, kita ini akan dipertanggungjawabkan kelak nanti di hari kiamat. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak khususnya, sebelum anaknya diantar ke balai pengajian, ke daya-daya besar, ke pondok pesantren, ajarilah dulu anak-anak kita semampu kita. Walaupun bisa alif dan A, alif bawah I, ya kan? Silahkan. Yang penting sudah kita ajarkan sebisa kita. Kemudian tidak sanggup untuk